Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nini Siti, NPM 214159. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video project yang dimana untuk memenuhi project UAS mata pelajaran SD Matematika 1 yang diampu oleh Ibu Niketun Erna Mulyaswini SPD. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, ada jenis-jenis pecahan. Yang ketiga, ada operasi hitung bilangan pecahan. Yang keempat, desimal dan persen. Dan yang terakhir, ada perbandingan dan skala. Untuk video materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya. Untuk materi yang pertama itu ada pengertian bilangan pecahan. Pengertian bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Di sini sudah terdapat contoh yang mana termasuk pembilang dan mana yang termasuk penyebut. A per B sama dengan atau dengan contoh angkanya 2/3. 2 ini dinamakan sebagai pembilang dan angka 3 dinamakan sebagai penyebut. Untuk contohnya, di sini saya memiliki contoh buah apel yang dimana ini bernilai 1, dan apabila saya belah menjadi 2 bagian, maka hasilnya adalah 1/2. Dalam bentuk angka dapat ditulis dengan jumlah 1/2. Angka inilah yang dinamakan dengan bilangan pecahan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Nikadia Fitriani, NPM 214196. Di sini saya akan membawakan materi tentang jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada 5. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan murni. Yang ketiga, pecahan senama. Yang keempat, pecahan desimal. Dan yang kelima, pecahan campuran. Yang pertama ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang dimana nilai pembilang kurang dari nilai penyebut. Seperti contoh, di sini 2/3. 2 di sini disebut dengan pembilang, 3 disebut dengan penyebut. Di sini terlihat pembilang lebih kecil nilainya daripada penyebut. Yang kedua, ada pecahan murni. Pecahan murni disebut juga dengan pecahan sejati, yang artinya pecahan yang paling sederhana dan tidak bisa dibagi. Seperti contoh, di sini ada gambar. Ini disebut dengan 1/2 atau setengah. Ini bisa disebut dengan 1/3. Ini 1/4. Ini beda dengan 1/5. Begitu juga seterusnya. Yang ketiga, ada namanya pecahan senama. Pecahan senama merupakan pecahan yang memiliki bilangan pecahan yang memiliki penyebut sama. Itu dinamakan bilangan pecahan senama. Seperti contoh, di sini ada beberapa gambar. Ini 1/4, 2/4, 3/4, 2/6, 3/6, dan 5/6. Yang keempat, ada namanya pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan sebuah bilangan yang memiliki ciri khas di mana pecahan desimal ini ditandai dengan tanda koma. Seperti contoh, 1/2. 1 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 0,5. 0,5 ini disebut dengan pecahan desimal. Untuk contoh soalnya seperti 0,75.
Dua di sini disebut dengan bilangan bulat. Yang satu di sini disebut sebagai pembilang dan dua disebut sebagai penyebut. Seperti contoh 29/4. 29/4 merupakan pecahan biasa, maka kita akan ubah ke pecahan campuran. Caranya 29 bagi 4 itu akan menghasilkan 7 dan mempunyai sisa 1. 29 kurang 1 buat 8. 28 bagi 4 akan menghasilkan 7 buat. Karena di sini menggunakan penyebut 4, maka penyebutnya akan sama menggunakan angka 4. Ini hasilnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilakukan oleh penyaji berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Emani Tridiano, NPM 21/191. Di sini saya akan membawakan materi tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung penjumlahan pecahan yaitu penjumlahan pecahan dan penyebut yang sama. Seperti rumus yang ada di papan, A per B ditambah C per B sama dengan A tambah C per B, dikarenakan penyebutnya sama. Seperti contoh soal, yang ini di contoh soal disebutkan 2/4 ditambah 1/4 menjadi 3/4. Selanjutnya, soal selanjutnya yaitu 3/6 ditambah 2/6 menjadi 5/6. Penjumlahan pecahan berpenduduk beda, seperti yang dirumus A per B ditambah C per B disama dengan A dikali B, B dikali C. Terus penyebutnya B dikali B. Seperti saya ambil contoh 1/2 ditambah 1/3, yaitu 3 dikali 1 sama dengan 3. Penyebutnya kita ambil dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Seperti yang 1/3, kita dikalikan 2 dikali 1 sama dengan 2 sama dengan yang sebelumnya, menjadi penyebutnya yaitu 2 dikali 3. Jadi jawabnya 3/6 ditambah 2/6 sama dengan 5/6. Untuk selanjutnya, operasi hitung pengurangan pecahan. Yang pertama, pengurangan pecahan yang berbeda sama. Di rumus dituliskan A per B dikurang C per B sama dengan AC per B. Seperti contoh yang pertama, 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Dikarenakan penyebutnya sama, kita tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi jawabnya 1/4. Seperti contoh lain, yang di sini ada 6 bidang, yaitu penyebutnya 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Maka penyebutnya sama, kita tinggal mengurangi dari pembilangnya, yaitu 5 kurang 1 sama dengan 4. Itu jawabannya. Untuk selanjutnya, pengurangan pecahan berpenyebut berbeda, yaitu seperti di rumus A per B dikurang C per B sama dengan A dikali B dikurang B kali C per B dikali B. Seperti contoh, 4/5 dikurang 3/7 sama dengan 4 dikali 7 per 5 kali 7 dikurang 3 dikali 5 per 5 dikali 5 sama dengan jawabannya 2/35 dikurang 15 per 35. Jadi jawabannya 13 per 35. Untuk selanjutnya, operasi hitung perkalian pecahan. Untuk sifatnya ada dua sifat atau dua cara. Yang cara yang pertama disebutkan di rumus A per B kali C per B, yaitu A dikali C per B kali B. Terakhir adalah soal berikut ini, yaitu 2/7 dikali 4/5. Jadi cara jawabnya 2/7 dikali 4/5 sama dengan 2 dikali 4 per 5, yaitu mendapatkan hasil 8/35. Jadi 2/7 dikali 4/5 sama dengan 8/35. Terus selanjutnya bukan yang kedua, yaitu seperti dituliskan di rumus A dikali C per D, yaitu cara penjumlahannya A dikali C per D. Seperti saya ambil contoh 4 dikali 2/7, yang dimana 4 dikali 2 per 1 dikali 7, yaitu mendapatkan hasil 8/7. Baik, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Wendy Gandara, NPM 21420. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kemudian keempat tentang operasi hitung pembagian
supaya mendekati, yaitu 4 dikali 3 sama dengan hasilnya itu 12. Kemudian kita kurangkan 15 dikurangi 12, yaitu hasilnya adalah 3. Nah, hasil dari 3 yang di atas ini kita upamakan sebagai bilangan biasa, yaitu 3. Kemudian hasil yang 3 yang di bawah ini kita katakan sebagai pembilang. Kemudian penyebutnya kita tetap samakan, itu adalah 4. Maka pecahan campuran dari 15 per 4 adalah sama dengan 3 per 4. Selanjutnya yaitu materi tentang keempat, desimal dan persen. Bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yang dalam penulisannya antara bilangan bulat dan bilangan pecahan ini dipisahkan oleh kata koma. Penulisan bilangan pecahan desimal yaitu 1 per 10 ditulis 0,1, 1 per 100 ditulis 0,01, 1 per 1000 ditulis 0,001, 1 per 10.000 ditulis 0,0001. Nah, adapun catatannya di sini yaitu 1 angka di belakang koma maka artinya adalah 1 per 10, 2 angka di belakang koma maka artinya adalah 1 per 100, 3 angka di belakang koma artinya 1 per 1000, dan 4 angka di belakang koma artinya 1 per 10.000. Adapun contoh soalnya yaitu contoh soal dari pecahan biasa ke bentuk pecahan desimal. Pecahan biasanya yaitu 3 per 20, maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan desimal. Nah, kita bisa lihat dari penyebutnya di sini. Di sini kan 20 itu kita tidak bisa mengubah ke puluhan, kita bisa mengubahnya ke ratusan, yaitu dengan cara dikalikan 5. Tapi 3 per 20, terus penyebut dan pembilangnya kita bersama-sama kalikan 5. Maka hasilnya yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15, 20 dikali 5 sama dengan 100. Maka kita akan mengubahnya dalam bentuk desimal, yaitu karena kita lihat catatan 2 angka di belakang koma maka artinya adalah 1 per 100. Berarti per 100 ini artinya ada 2 angka di belakang koma, jadi adalah 0,15. Contoh soal yang kedua yaitu cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu contoh soalnya 0,3. Ini adalah bentuk desimal, kita akan mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 0,3 ada 1 angka di belakang koma, maka bisa kita lihat pada data yaitu 1 angka di belakang koma maka artinya adalah 1 per 10. Nanti kita tulis per 10 dan kita tambahkan di atasnya itu. Maka dari pecahan desimal 0,3 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3 per 10. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Iwan Sumerta dengan NPM 2146168. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persen. Persen merupakan pecahan yang dimana terdapat pembilang dan juga penyebut. Namun karena penyebutnya adalah 100, maka persen dilambangkan dengan tanda seperti ini. Kemudian ada 2 materi yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen dan mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen. Di sini saya sudah menyediakan sebuah media di mana ini berisi tentang pecahan. Di sini terdapat pecahan 1 per 4. Nah, di sini kita akan mengubah pecahan 1 per 4 ini agar menjadi persen. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengkalikan penyebut dari pecahan ini supaya menjadi 100. Di sini ada pecahan 1 per 4. Nah, 4 ini kita harus kalikan dengan angka supaya hasilnya bisa menjadi 100. Kita kalikan berapa? Kita kalikan dengan 25. Saya tuliskan di sini. Satu per 4
4 ini kita kali 25. Jika penyebut dikalikan dengan angka 25, maka pemudahnya juga sama, harus dikalikan dengan 25. Maka akan menjadi 25 per 100. Di sini saya tulis 25 per 100. Nah, jika sudah seperti ini, maka bentuk persennya yaitu 25. Di sini saya tulis 25%. Nah, seperti inilah cara kita untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Di sini saya juga sudah ada sebuah bentuk bentuk persen di mana yaitu 45%. Nah, 45% ini bagaimana cara mengubah ke pecahan biasa? Yaitu dengan cara kita membagi antara pembilang dan penyebut agar hasilnya nanti bisa menjadi sebuah pecahan biasa. Saya tulis di sini 45%. Bagaimana caranya? Yaitu kita bagi, kita ubah dulu menjadi seperti ini, 45 per 100. Saya tulis di sini 45 per 100. Nah, setelah seperti ini, kita bagi dengan pembilang dan penyebut yang sama agar nanti hasilnya bisa menjadi sebuah pecahan biasa. Di sini saya memakai contoh, kita bagi dengan angka 5. Sama seperti mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen, pembilang dan penyebutnya harus berjumlah sama, tidak boleh berbeda. Kemudian ini dibagi, maka hasilnya akan menjadi 9 per 20. Saya tulis di sini 9 per 20. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Dini Janiani, NPM 214158. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Jadi di sini saya membawakan materi perbandingan. Jadi perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih besaran yang sejenis dan merupakan bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Jadi perbandingan
1 cm pada gambar atau peta mewakili nilai cm pada ukuran sebenarnya. Skala dirumuskan sebagai berikut. Skala sama dengan 1 berbanding jarak sesungguhnya dibagi dengan jarak pada peta. Baik, pada slide sudah terdapat satuan. Yang pertama yaitu kilometer, yang kedua hektometer, yang ketiga dekameter, kemudian ada meter, kemudian desimeter, sentimeter, dan yang terakhir milimeter. Nah, di sini juga sudah dijelaskan kalau misalnya naik 1 tingkat atau tangga dibagi 10, kalau misalnya turun itu dikalikan 10. Nah, selanjutnya ada contoh soal skala. Dengan soal misalnya jarak kotak A dan B pada sebuah peta ukurannya 2 cm. Jika jarak kedua kotak sebenarnya 10 km, maka skala pada kota tersebut adalah sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, rumus skala itu jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, di sini jarak pada petanya ukurannya 2 cm. Kita buat dulu rumusnya. JP per dx. Di mana JP atau jarak pada peta ukurannya 2 cm. Kemudian jarak sebenarnya 10 km. Nah, karena di sini satuannya berbeda, karena skala satuannya itu merupakan cm, jadi kilometer ini kita ubah menjadi cm. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, apabila kilometer ke cm itu turunnya 5 tingkat atau 5 tangga. Jadi 10 km dikalikan 100.000. Maka 2 cm ini tetap. Kemudian 10 km dikalikan dengan 100.000. 10 dikali 100.000 berarti 1 juta. Kemudian selanjutnya 2 cm dibagi dengan 1 juta cm. Karena skala merupakan ukurannya 1:sekian, jadi kita ubah dibagi berapa dia supaya menjadi 1. 2 dibagi 2